Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Dan saya akan sedikit melanjutkan satu game lagi kawan dari turnamen BL International Chess Festival. Admin sempat tadi ingin mengulas turnamen online, yaitu turnamen bulat kawan yang ada di chess.com, melihat permainan Magnus Carlsen, tapi admin pikir untuk mengomentari permainan bulat rasanya juga kurang etis kawan, karena permainan bulat tentu nanti akan kita lihat banyak sekali langkah-langkah yang tidak presisi, banyak sekali langkah-langkah kesalahan, karena permainan ini super cepat kawan. Tentu tidak etis kalau mengomentari langkah ini salah, langkah ini tidak presisi dan sebagainya. Jadi saya putuskan untuk mengulas turnamen BL International Chess Festival ini, karena ada yang menarik di turnamen ini. Ada game 960 kawan atau Fischer Random, yang mungkin sebagian kawan-kawan sudah mulai bosan melihat permainan catur yang itu-itu saja, dimana pembukaannya itu-itu saja kawan. Mungkin kawan-kawan sebagian bosan, jadi admin putuskan untuk mengulas beberapa game catur Fischer Random kawan. Tadi kita sudah melihat permainannya Kemmer melawan Arjun Erigaisi. Sekarang saya coba melihat permainan Arjun Erigaisi lagi kawan, berhadapan dengan Lee Kwang Lim di babak keempat di permainan catur 960. Posisi Arjun dalam permainan rapid yang sudah dimainkan di turnamen ini kurang bagus kawan, berada di posisi ke-7 dari 8 pemain. Begitu juga di game Fischer Random, posisi Arjun berada di posisi ke-7 dari 8 pemain. Dan coba perhatikan kawan posisi pion. Apakah ada pion yang tak terlindungi oleh buah dari baris pertama ataupun baris belakang kawan? Biasanya ada. Kalau di game tadi kita lihat semua pion itu terlindungi, baik oleh raja ataupun para perwira-perwira yang lain. Tapi di sini coba kita perhatikan. Kalau di lajur A ini tentu dilindungi oleh gajah gelap, baik posisi putih dilindungi oleh gajah terang, begitu di lajur B dilindungi, di sini juga dilindungi oleh benteng, ada kuda, ada gajah kawan. Nah, di sini ada pion tak terlindungi yang biasanya dilindungi oleh menteri ataupun raja, sekarang tidak ada yang melindunginya kawan, termasuk pion lemah sekarang. Tapi tentu saja kalau didorong nanti diperkuat dengan pion yang lain atau perwira, tak ada masalah untuk sementara waktu. Baik posisi pion hitam di lajur D ini kawan juga tidak dilindungi oleh para perwira. Ada pion di lajur E dilindungi oleh raja dan seterusnya, masih aman-aman saja kawan. Hanya ada satu di lajur D ini yang tak terlindungi. Oke, langkah pertama dibuat oleh Lee Kwang Lim bermain dengan pion C4 seperti pembukaan Inggris kawan, dengan adanya pion ini untuk menghentikan laju pion hitam D5. Jadi hitam tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kontrol penuh di petak pusat ataupun buka akses bagi gajah terangnya, dan dibalas dengan variasi yang simetris kawan dengan pion C5, sekarang pion B3, pion B6. Coba perhatikan dua gajah kawan berada di sisi menteri. Cukup bagus posisinya kedua gajah ini, langsung mengarah ke sisi raja, baik gajah hitam ataupun gajah putih ini kawan. Posisinya sangat strategis untuk mendukung perwira-perwira yang lain dari belakang. Mungkin tak perlu kemana-mana, cukup berdiri di belakang kawan, mendukung perwira-perwira yang lain. Kita lihat saja. Melanjutkan pengembangan kuda E3 dan ada gajah F4. Kalau menurut engine langkah ini kurang presisi atau bahkan tidak kuat kawan. Kalau engine menyarankan pion F6 kawan, untuk buka akses bagi menteri, naik ke petak F7, rokade bisa dilanjut. Ataupun untuk dukungan pion pusatnya nanti petak E5 kawan, atau blokade diagonal gelap ini. Tapi memilih dengan langkah pion F4, ada kuda D3 serang gajah, gajah pukul kuda E3, diambil balik menggunakan pion F, peta F2 kosong, menteri siap naik, rokade di langkah berikutnya, baru sekarang pion F6. Menteri F2, menteri F7, rokade pendek langsung kawan. Arjun tidak berani rokade, memilih mengembangkan kuda C6 terlebih dahulu. Kalian jangan terburu-buru kawan untuk bermain dengan pion E5 ini, karena kemungkinan putih akan berkorban untuk ambil pion kawan. Jika diambil balik, maka menteri ini bergerak ke petak G3, ada discover, kalaupun ada kuda F6, pion ini akan diambil, dan di sini putih akan mempunyai inisiatif ataupun kompensasi menyerang kawan. Walaupun kehilangan satu kuda, tapi kompensasi menyerang dan juga dua buah pion. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Dan juga jangan sekali-sekali rokade juga, akan memberikan kesempatan putih lebih cepat keluar menyerang. Coba perhatikan dua gajah ini kawan. Setelah tadi gajah hitam sudah ditukarkan dengan kuda, putih masih mempunyai dua gajah yang sangat berbahaya kawan. Nanti diikuti kuda ke E5 ancaman menteri, buka akses gajah terang, ancaman pada peta H7, kalaupun ada menteri hitam keluar juga menyerang, ancaman skakmat. Ada kuda F4 kawan, ada discover di sini, ancaman, terus kuda lindungi pion G2,
mungkin hitam tak ada pilihan lain untuk menantang pertukaran menteri dan struktur pion hitam rusak kalau rokade di posisi ini. Langkah terkuat adalah pengembangan kuda D6, tapi memilih kuda ke petak C6. Kuda F4 sekarang, buka akses kembali gajah terangnya kawan, mengawasi petak G6, mengawasi petak E6 di sini. Dilanjut dengan kuda C7. Beberapa kali sudah Arjun di tahap pembukaan, warna kuning semua langkah-langkahnya kawan. Kalau menurut perhitungan engine, sekarang saatnya bermain dengan pion E5. Karena ditinggal oleh kuda tadi kawan, dan juga sudah mendapatkan dukungan dari kuda yang lain. Tapi memilih melanjutkan pengembangan kuda C7. Didahului dengan pion D4 untuk menambah kontrol petak E5. Dan tantangan pertukaran ditolak memilih rokade panjang. Pion D5, usir kuda, mendapatkan ruang. Kuda mundur ke B8 dan coba perhatikan dua perwira hitam ini kawan. Sangat pasif, terkurung oleh posisi pion-pion putih ataupun pion-pion hitam lainnya. Gajah C3 melanjutkan pengembangan. Pion E5 usir kuda, tidak diambil menggunakan end passen, tapi memilih kuda ditarik mundur ke D3. Sekarang pion D6, dan di sini pion B4 ingin membuka lajur B kawan, dan tantangan ditolak, sebaiknya diterima. Selepas pion pukul pion diambil balik oleh gajah ataupun kuda mungkin, di sini kalian tantang pertukaran kuda di petak A6. Itulah rekomendasi dari Stockfish atau engine terkuat saat ini kawan. Memilih mengaktifkan kudanya ke petak D7 dan pion pukul pion sudah saatnya untuk membuka lajur B kawan, tapi memilih dengan gajah C2 terlebih dahulu. Berikan akses bentengnya sebelum melakukan pertukaran pion. Dan lagi-lagi pertukaran pion harus didahului salah satu pemain kawan, tapi memilih dengan gajah B7. Sekarang baru pion B pukul pion C5. Pion B pukul pion C5. Ada gajah A5, serang kuda, pin kuda kawan. Blokade dengan kuda B6. Dan kuda langsung disikat, gajah ambil kuda B6. Diambil balik oleh pion. Dan sekarang ada pion lemah, sudah saatnya benteng digeser kawan. Tapi memilih dengan langkah pion E4 terlebih dahulu. Untuk hentikan laju pion juga kawan, ataupun berikan jalan kalau menteri mau naik, bergeser ke lajur B, ke lajur A nanti sebelum benteng B1. Dan di sini Arjun melangkah menteri G6, coba serang pion kawan. Tadi Stockfish menyarankan kuda ke A6, pion ditinggal, melangkah benteng bergerak ke B1, coba ancam pion yang di sini. Di backup terlebih dahulu dengan kuda A8, baru sekarang menteri F3 jaga pion, juga persiapan digeser, kuda siap lompat juga kawan. Ada gajah A6 serang pion di sini, kuda B2 lindungi pion, buka akses gajah, buka akses menteri bergeser kawan, benteng D7. Kuda A4 serang pion, raja naik ke petak C7, langkah kuning lagi kawan. Banyak sekali langkah-langkah kuning dari Arjun. Memang pada posisi sangat sulit kawan untuk mencoba menyelamatkan pion ini. Kalaupun dengan benteng ini kawan digeser, maka menteri ini juga siap bergeser. Dan ancamannya juga kuda ini siap memberikan discover pada gajah kawan. Memang sangat sulit sudah mempertahankan lajur B. Pertahankan dengan raja C7, menteri A3, persiapan discover di sini kawan. Dan gajah ambil pion C4, ada kuda B2 serang gajah. Gajah ambil pion E2. Lei Kuang Lim sudah mengorbankan dua pion kawan. Di sini ada menteri A7 skak terlebih dahulu. Memaksa raja mundur. Kuda tewas skak. Raja naik ke petak E7. Diikuti menteri bergerak ke C6. Di sini gajah ambil benteng. Diambil balik oleh benteng. Kemudian benteng B8 jaga pion. Diikuti kuda ke C4. Ancam pion di sini. Ancam pion di sini juga. Pion didorong maju ke B5. Ancam kuda. Kuda ambil pion D6 dikorbankan kawan, tapi nanti benteng juga jatuh kawan, benteng yang di sini. Raja mundur ke D8, kuda F5. Kalau kalian ambil pion ini juga tak ada masalah. Kalaupun ada benteng C7, menteri masih bisa mundur ke baris kedua, gajah masih tetap aman. Tapi memilih dengan langkah kuda bergerak ke petak F5 terlebih dahulu, tekan pion yang ada di sini kawan. Dan menteri ke petak G5, mencoba melakukan ancaman kalau ditinggal oleh kuda. Dan di sini menteri ambil pion C5, pion G6, kuda ke G7, dikorbankan lagi kuda ini kawan. Dua kali kuda melakukan pengorbanan. Kalau diambil ada skak, benteng jatuh juga kawan. Dan di posisi ini Arjun menyerah di langkah ke-33. Tentu kalau benteng pukul kuda, tak ada pilihan terbaik lainnya kawan. Menteri akan melakukan skak, setelah raja bergeser, benteng juga jatuh. Karena posisi kuda ini juga mengkhawatirkan kawan, siap lompat juga ke sini, memberikan ancaman serius atau memberikan dukungan bagi menteri kawan.
Oke, tak perlu kita lanjut langkah-langkahnya kawan. Memang respon terbaik adalah sikat langsung kuda ini, tapi juga kehilangan benteng kawan. Dan nanti juga kalah 1 perwira, tak perlu kita lanjutkan. Oke, itulah kawan, satu lagi game dari Arjun Erigaisi. Arjun Erigaisi sampai 2 game dalam permainan rapid ataupun permainan fish random ini, permainan yang kurang bagus. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Jangan lupa untuk subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir, ataupun juga kawan-kawan yang setiap hari mampir. Jangan lupa untuk berikan dukungan terus kawan, untuk like video kami, ataupun bahkan silakan kalian share video kami jika perlu. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.